Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir di materi seri pemrograman web, ya, server-side programming. Kali ini yang kita bahas di PHP ini adalah tentang fungsi ini ya, fungsi yang untuk menyertakan file ini ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dapat kita gunakan, yaitu diantaranya adalah di PHP ya, fungsi include dan include once di sini untuk menyertakan file untuk ditampilkan biasanya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan template. Jadi hari ini akan saya bahas bagaimana implementasi include dan include one fungsi atau fungsi ini untuk mengelola atau template gitu ya, untuk membuat templatenya lebih dinamis lagi dan lebih memudahkan ketika dalam pengelolaan web gitu ya. Nah, ini contoh sederhana web template seperti ini ya, dokumen HTML misalkan. Ya, ini saya sederhanakan aja. Jadi ada dokumen buka di sini HTML sampai HTML tutup. Nah, ini sesungguhnya nanti ketika membuat aplikasi yang sering berubah adalah yang di tengah-tengah ini kontennya ya. Jadi di kontennya ini yang sering berubah ya. Jadi bagian dari body dari depan yang pertama kali ini sampai dengan header ini jarang berubah gitu ya. Paling berubah misalkan kita menambahkan menu baru di sini misalkan gitu ya. Atau ada perubahan logic menu misalkan ya. Jadi sesungguhnya sini hanya dua bagian besar, yaitu bagian atas sini dan bagian bawah sini ya. Nah, bagaimana mensiasatinya nanti ini adalah kita kalau dalam PHP server-side programming ini kita bisa pisahkan menjadi dua file, yaitu sebagai file atas.php ya. Memang kalau dibuka file atas saja tidak ada tutup HTML-nya ya, tapi nanti sesungguhnya file ini akan digunakan dalam satu kesatuan file yang akan mengakses halaman webnya nanti ya. Nah, kemudian yang bawah itu footer. Nah, footer ini juga kita pisahkan karena jarang berubah. Jadi yang sering berubah adalah konten di tengahnya. Jadi dua file ini kita pisahkan menjadi atas dan bawah.php. Ya, setelah itu kemudian kita buat saja file baru ya yang menggunakan template ini ya. Menggunakan template atas atau bawah. Nah, tinggal dipasang misalkan nama filenya adalah home.php misalkan ya. Tinggal kalian sertakan aja include once nama file gitu ya. Sini nama filenya akan dijadikan satu, yaitu namanya misalkan home.php. Jadi sini buka PHP include one atas ya. Atas itu tadi yang sebelumnya ya. Nah, ini yang dinamis seperti ini, welcome.php. Ya, nanti tiap bikin halaman file baru misalkan about.php, di sini about, nah, tinggal di include atas bawah. Nah, codingannya seperti itu ya. Oke, untuk realnya saya akan demokan codingannya, misalkan kita pakai yang di internet aja ya, template-nya. Kita coba cari misalkan Bootstrap aja ya, kita berbasis Bootstrap template. Nah, ini kita pakai yang free Bootstrap themes. Yang ini ya, yang pertama kali kita pakai, kita cari di sini template yang mau kita pakai. Ya, ada juga template admin di sini. Nah, ini admin. Nah, ini bisa dipakai ya, sehingga ini biasanya buat aplikasi yang back-end dashboard ya, seperti ini. Jadi ini bisa digunakan nanti ya, seperti ini layoutnya misalkan. Nah, ini bisa digunakan nih ya. Nah, seperti ini, model seperti ini ya. Ini ya, nanti filenya konsepnya sama seperti tadi ya. Atau tadi kita pakai yang navigation layout deh sini ya. Saya yang pakai yang sederhana dulu untuk mulai pembelajarannya. Yang ini nih ya. Simple sidebar layout ya. Ini, nah ini. Nah, ini kita akan ubah. Jadi di sini ya, kita akan lihat atau codingannya seperti bagaimana gitu ya. Ini lumayan, nanti menu-menunya sebelah kiri gitu ya. Oke, ini kita download aja di sini, free download.
Ya, di start Bootstrap ya, di save. Oke, ini cukup nggak lama gitu ya. Kemudian di bagian filenya nanti kita ekstrak di sini. Ya, ini saya ada di D ya, di sum, nanti doc. Nah, misalkan di web saya nih di sini misalkan ya, atau di sini web TI 0102 misalnya saya taruh di sini ya. Nah, di sini, nah ini kita ekstrak. Nah, hasilnya ini ya. Nah, ini saya ringkas aja misalkan dari di rename jadi app misalkan. Nah, itu jadi app. Nah, kita coba akses dengan browser template yang sudah kita pilih tadi. Localhost tadi web TI 0102 ini. Nah, ini di app. Nah, ini ya. Ini yang akan kita ubah misalkan ya. Ini akan kita ubah menjadi template kita misalkan ya. Ini masih HTML kalau nggak salah. Kita coba codingannya kita buka ya. Ini app. Saya close dulu. Nah, ini di HTML ya, sini HTML. Oke, ini file HTML ini. Oke, kalau kita lihat anatominya, codingan kita ini yang ini ya. Nah, ini adalah simple sidebar ya. Kita fokus di sini, simple sidebar. Kita cari aja simple sidebar untuk heading tadi ada di mana posisinya. Nah, ini dia di sini. Ini kontennya ini adalah ini. Ya. Atau kita sepakati aja ini ada bagian dari atas nih, ya. Baris pertama ya, ini tutupnya mana nah, ini ya. Baris pertama sampai dengan baris ke 72 adalah atas.php. Kemudian yang bawahnya ini 79 sampai tutup adalah bawah.php. Oke. Kita asumsikan seperti itu. Ya udah kita copy aja filenya di sini. Baris pertama sampai baris ke berapa tadi? Ke 72 ya. Kita copy, Ctrl C, kita buat file baru ya. Di bawah direktori app ya. New file. Tadi atas.php ya, kita sebagai atas. Ya. Nah, udah kita save. Ya, kemudian kita pilih yang buat satu lagi yang bawah. New file bawah.php. Oke, bawah.php. Jadi ada atas ada bawah ya. Nah, ini bawahnya ini adalah yang sisanya tadi ya. Tapi yang kontennya tidak kita copy, kita copy yang sini. Jadi baris kalau di saya baris 80 ya. Kadang-kadang sudah saya enter dia. Nah, ini ya. Ctrl C. Kita paste di file baru tadi di bawah. Sudah kita save. Nah, berikutnya ngapain? Berikutnya adalah kita buat satu halaman. Misalkan ya, ini indeks HTML-nya saya rename aja. Ya, saya tidak ubah. Oke, tidak saya ubah. Saya rename aja, bahkan saya rename misalkan jadi indeks 2 gitu ya. Biar saya tidak ubah-ubah nih. Ya. Nah, kita bikin file baru yang namanya index.php. Ya, kenapa saya ubah sih namanya jadi indeks HTML? Jadi sebaiknya dalam satu folder, file indeksnya itu hanya satu. Ya, antara indeks PHP atau HTML. Jika ada HTML ya diganti aja jadi PHP gitu ya. Nah, ini codingannya jadi seperti ini. Ya. Include once itu ya. Apa tadi filenya atas.php. Ya. Nah, sini tambahkan satu lagi. Include once bawah.php. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti kita codingan kita di sini nih. Misalkan kita bikin H1 selamat datang misalkan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita buka di sini. Ya. Oh, ini belum di save. Ctrl S. Ya. Nah, udah jadi ya. Oke, nanti misalkan nih di dashboardnya nih
Nah, ini menu-menu ini nanti kita bisa bikin nih dashboard misalkan ya, dashboard yang sebelah kiri kita bikin di atas ya, menunya di atas dashboard. Dashboard. Nah, ini dashboard ya. Ini dashboard misalkan href-nya ini kita ganti ya, URL-nya misalkan ke file php dashboard.php misalkan. Ya, di sini ada href masih pagar ya. Di sini kita bisa tentukan misalkan dashboard.php gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Short dashboard misalkan ya. Berarti nanti larinya ke dashboard misalkan, atau profile misalkan larinya ke profile ya. Profile itu nomor bawah, kedua bawah ya. Nah, ini profile, saya ubah jadi profile. Ini profile misalkan. Saya ubah dua dulu ya. Nah, profile.php. Nah, berarti kita harus bikin file tadi dashboard dan profile. Ya, di sini kita buat file dashboard dan profile. Pertama dashboard dulu. Nah, di sini sama copy aja deh dari yang index ya. Nah, ini tinggal copy. Taruh di dashboard. Nah, kita ganti Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Ini jadi dashboard misalkan. Saya ganti hanya headingnya aja, nanti kontennya bisa kita kembangkan ya. Dashboard gitu ya. Oke, nah di sini juga di satu lagi profile ya. New file profile. Nah ini sama ya, ini kita ganti dengan profile. Ya, profile. Nah ini nanti sudah jalan nih. Ya, jadi kita save nanti sudah jalan, sudah disimpan semua ya. Oke. Nah, nanti dashboard, dashboard. Profile. Nah demikian ya. Jadi simple codingannya, tinggal include once atas, include one bawah, gitu ya. Nah nanti kalian bisa terapkan juga di template yang lain. Selain ini juga ada yang template yang banyak digunakan, yaitu Bootstrap admin template. Nah ini juga, nah ini nih ya, ini dari admin LTE.io ini banyak digunakan nanti, maka nanti mungkin kita praktikum CI harapnya bisa pakai ini ya. Nah, nanti download di sini. Ini bisa diterapkan di beberapa framework, contohnya Laravel atau CI tadi ya, atau bisa juga DI2 framework. Ini codingannya ada di sini. Kalian download yang terbaru, misalkan di sini ya. Admin LTE 305 dia udah menggunakan Bootstrap versi berapa di sini ya. Nah, ini saya sudah download. Nah, ini lebih kompleks lagi di sini ya. Ini admin LTE. Nah, nanti bisa diterapkan di project kita gitu ya. Di sini misalkan ya. Nah, ini dipahami apa namanya bagian mana headernya, mana footernya. Itu aja sih ya, konsepnya gitu ya. Nah, nanti baru ini ya bisa diterapkan di situ ya. Ini adanya di distribusi ya. Di sini. Oh, di sini ya. Oke. Ini saya rename aja biar ini admin LTE gitu ya. Oke. Nah, nanti app ya, admin LTE. Nah, ini ya, template-nya ini. Nah, kalian bisa pakai nanti di sini, bisa salah satu file di sini bisa table, misalkan di sini ada simple table seperti ini, data table seperti ini. Ya, ini open source, bisa kita kembangkan sendiri. Atau yang berlevel di sini ya bisa juga ya. Ada kalender, nah ini bisa dipakai nanti ya. Oke, untuk belajar bagaimana template sederhana dengan PHP cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.